Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan diri kita, hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan, sehingga kami dapat memasuki hari yang baru ini. Itu sebabnya sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian dengan satu tema, yaitu tidak ada bandingnya. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi yang baik ini bertolak dari tema firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi. Mari kita mau belajar bersama-sama beberapa hal. Yang pertama, yaitu Tuhan memberi jaminan keselamatan. Di dalam ayat yang ke-28 bagian A dengan jelas dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, berbicara tentang keselamatan adalah hal yang pokok, hal yang utama di dalam kehidupan manusia. Semua orang sedang mencari keselamatan. Dengan berbagai cara orang mencari supaya hidupnya boleh selamat. Dengan berbagai upaya, orang berupaya bagaimana supaya dia boleh mengalami keselamatan. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada saudara dan saya. Yesus memberi jaminan keselamatan kepada kita. Yesus sendiri berkata, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini adalah jaminan kepastian yang saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya terima dari Tuhan. Tuhan sendiri memberikan kepastian bahwa Dia menjamin keselamatan saudara dan saya sampai selama-lamanya. Dan seorang pun dari setiap kita yang menerima, yang mengalami keselamatan itu tidak akan binasa. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, Allah kita, Tuhan kita yang tidak ada bandingannya, yaitu di dalam Yesus Kristus, memberikan sebuah jaminan keselamatan kepada kita. Menjalani kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Yakinkan di dalam diri kita, imanilah di dalam diri kita, bahwa ada keselamatan yang Tuhan jaminkan di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Yesus sendiri berkata,
Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yang kedua yang kita bisa perhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan, lewat tema tidak ada bandingan, atau Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Hal yang kedua yaitu adanya jaminan perlindungan buat kita. Di dalam ayat yang ke-28, bagian yang ke B, di sana dikatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya menjalani hari-hari kehidupan di dalam dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat kita jangkau dengan akal kita. Tetapi firman Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa tidak akan ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Ini bicara tentang apa? Jaminan perlindungan, jaminan penyertaan, jaminan daripada Tuhan untuk senantiasa menaungi kita, membentengi kita dari setiap bahaya yang dapat saja membuat kita apa? Celaka, membuat kita binasa. Ketika kita berada di dalam Tuhan, ada tangannya yang kuat, tangannya yang dahsyat, tangannya yang besar, akan senantiasa melindungi kita, menaungi kita, memproteksi saudara dan saya, sehingga kita akan mengalami ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, melalui tema firman Tuhan, tidak ada bandingannya, atau Tuhan tidak dapat dibandingkan. Yang ketiga, kita belajar bersama-sama, ada kedaulatan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dengan jelas, di dalam pembacaan firman Tuhan, dalam ayat yang ke-29, dikatakan demikian, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini bicara tentang apa? Kedaulatan Tuhan. Bapa itu lebih besar daripada siapapun, dan tidak ada yang dapat merebut. Ada pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan yang besar itu, Bapa yang besar itu adalah Bapa yang berdaulat, menjaga saudara dan saya. Dan tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya di dalam hidup saudara dan saya. Bapa yang besar itu, Dia akan senantiasa mengasihi saudara dan saya. Kasih-Nya akan senantiasa Dia curahkan di dalam hidup kita. Kasih-Nya Dia akan senantiasa nyatakan dalam langkah demi langkah hidup kita, sehingga kita boleh berjalan di dalam kasih-Nya hari lepas hari. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, tetapi kasih-Nya akan selalu menaungi kita, karena tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Dia. Dia adalah Bapa yang besar, Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Allah yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna kami nikmati di dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan, kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.